Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di bengkel. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya sarapan terlebih dahulu biar tidak kelaparan pada saat belajar. Hari ini kita akan belajar diagnosis sistem pengapian. Di sini sudah kita siapkan manual book. Di sini sudah ada bagan bagaimana cara pemeriksaan diagnosis pada sistem pengapian. Kita lihat sebentar. Di sini pengujian bunga api. Jadi apabila tidak terjadi loncatan bunga api pada busi, langkah yang pertama yaitu kita putuskan hubungan kabel tegangan tinggi busi dari distributor. Dekatkan ujung kabel tegangan tinggi tadi sekitar 12,5 mm, kemudian cek apakah terdapat loncatan atau tidak pada saat di starter. Apabila tidak ada loncatan, kemudian kita pindah ke cek tahanan kabel tegangan tinggi. Semua dicek. Kalau ternyata jelek, ganti. Kalau ternyata kondisi tanahnya bagus, cek sumber tenaga ke koil pengapian. Yang diperiksa kabel antara kunci kontak sampai ke koil pengapian. Kalau ternyata masih belum bagus, silakan bisa dicek tahanan dari koil pengapian. Misalkan belum bagus lagi, dicek. Kalau di sini masih menggunakan platina, berarti dicek celah platinanya. Itu secara singkat bagaimana cara membaca bagan yang terdapat pada buku manual. Oke, kita praktekkan, kita lihat sebentar. Setelah tadi melihat buku manual, sekarang kita lihat pada engine yang kita pergunakan untuk praktek. Jadi apabila kendaraan ketika di start dan engine tidak bisa menyala, salah satu hal yang kita curigai yaitu tidak adanya percikan bunga api pada busi atau spark plug. Seandainya sistem bahan bakarnya tidak ada masalah. Oleh karena itu sistem pengapian kita periksa berurutan. Langkah pertama yang kita periksa yaitu kita periksa apakah terdapat loncatan bunga api atau tidak pada kabel tegangan tinggi. Oke, ini kabel tegangan tinggi. Kita cek. Ini kita naikkan sedikit, kemudian kita sentuhkan ke bodi. Kurang lebih tadi di situ ditulis 12,5 mm. Kemudian kita start. Kalau di sini terdapat percikan bunga api, berarti arus listrik bagus sampai ke kabel busi atau kabel tegangan tinggi. Berarti masalahnya tinggal berada di busi. Untuk memastikan lagi tinggal kita lepas busi, kemudian dengan cara yang sama kita tes apakah terdapat loncatan bunga api atau tidak. Itu langkah yang pertama. Dan itu kita lakukan pada semua kabel busi baik silinder 1, 2, 3 maupun 4. Kemudian untuk memastikan lagi apabila di situ tidak terdapat percikan bunga api, kita lepas kabel tegangan tinggi dari ignition coil. Dengan cara yang sama, kita cek seperti ini, kemudian kita starter. Apakah terdapat percikan bunga api atau tidak? Kalau tidak terdapat percikan bunga api, berarti kita diagnosa ke yang lain lagi. Oke, itu langkah pertama atau step pertama. Langkah yang kedua yaitu kita ukur tahanan kabel tegangan tinggi. Caranya seperti yang mungkin sudah kita pernah lakukan. Kita lepas, kemudian kabel ini kita ukur tahanannya, di mana tahanan standar itu tidak boleh lebih dari 25 kilo ohm. Dan ini silakan lakukan pada semua kabel tegangan
tinggi, termasuk yang dari ignition coil ke distributor. Apabila tahanan kabel busi ini jelek, berarti kabel busi ini harus kita ganti dengan kabel busi yang baru atau kabel tegangan tinggi yang baru. Apabila semua kabel tegangan tinggi baik, berarti langkah berikutnya yaitu kita cek tegangannya. Tegangan listrik kita cek sampai ke positif coil. Oke. Apakah ke positif coil di sini terdapat tegangan listrik? Untuk mengukur tegangan di sini kita bisa pergunakan multitester. Untuk skalanya kita bisa set ke DCV. Untuk skalanya kita set ke 50. Oke. Jadi kita mengecek apakah sampai ke positif coil di sini terdapat arus listrik dengan cara kita mengukur tegangannya. Kalau tegangan di sini sama dengan tegangan sumber baterai atau kurang lebih 12 volt, berarti tidak ada masalah pada power source. Langkah pengecekannya untuk melihat apakah ada tegangan atau tidak. Yang pertama kita on-kan kunci kontak. Oke, ketika di-on-kan kunci kontak, pastikan gambar baterai seperti nyala dan seharusnya ada indikator untuk sistem pelumasan. Karena di sini sistem pelumasan tidak colokin untuk switchnya, makanya tidak menyala. Oke, berarti ini sudah on. Kalau on seperti ini, tinggal kita cek untuk power source atau arus listriknya. Apakah tegangannya dari sumber energi baterai, kemudian ke fuse, kemudian ke kunci kontak, apakah sampai ke positif coil. Oke, bisa kita ukur dengan menggunakan multitester. Kita cek di sini apakah ada atau tidak arus listriknya. Oke, apakah di sini tegangannya 12 volt. Kemudian kita cek di sini untuk kunci kontak di terminal IG apakah ada tegangannya. Kemudian di terminal B masuknya apakah ada tegangannya. Kemudian kita cek di sini fuse untuk pengapian apakah ada tegangannya. Kemudian sampai ke baterai. Kalau ternyata tegangannya sampai ke sini bagus, sampai ke kunci kontak bagus, sampai ke fuse juga bagus 12 volt, berarti tidak ada masalah. Berarti kita cari kerusakan yang lainnya. Setelah tadi kita cek, kita off-kan kembali kunci kontak. Dan yang kita periksa selanjutnya yaitu pemeriksaan pada ignition coil. Oke, mungkin di sini kita bisa periksa kumparan primer dan kumparan sekunder pada ignition coil. Bagaimana cara pemeriksaan? Mungkin di video sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana cara pemeriksaan ignition coil dengan menggunakan multitester. Kita lihat besar tahanannya apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Kalau ternyata di sini pada saat memeriksa ignition coil hasilnya itu jelek, berarti coil harus kita ganti dengan yang baru atau yang kondisinya masih baik. Tetapi kalau ternyata kondisi ignition coilnya itu masih bagus, berarti kita cari diagnosa berikutnya. Oke, setelah kita pemeriksaan coil ternyata baik, diagnosa yang terakhir yaitu kita cek untuk, karena di sini masih menggunakan platina, kita cek di sini adalah celah platinanya, apakah standar atau tidak standar. Apakah benar pada saat membuka itu platina terbuka, pada saat menutup itu platina benar-benar tertutup. Sehingga kita bisa cek langsung apakah benar-benar di sini platinanya pada saat terbuka, pada saat tertutup. Seandainya di sini tidak benar atau tidak tepat, berarti harus kita lakukan penyetelan celah platina kembali. Dimana untuk video cara penyetelan celah platina kembali sudah kita sampaikan.
sehingga tinggal dilakukan untuk pemeriksaan platina. Ini bagi yang masih menggunakan platina. Tapi kalau yang sudah diganti dengan rotor signal, silakan bisa dicek rotor signalnya apakah ada atau tidak. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk diagnosa sistem pengapian konvensional, di mana untuk konvensional saya kira masih simple. Oleh karena itu pemahaman konsep untuk sistem pengapian memang harus dikuasai sebaik mungkin, sehingga kita dalam mendiagnosa itu bisa dapat dengan mudah. Bapak simpulkan sekali lagi untuk pemeriksaannya. Yang pertama tadi kita cek terdapat percikan bunga api pada busi atau tidak, kemudian pada kabel tegangan tinggi apakah ada percikan atau tidak. Kemudian kita cek untuk arus listrik, kita cek tegangannya apakah terdapat tegangan listrik pada positif koil sampai ke kunci kontak sampai ke fuse. Kalau di sini terdapat tegangan berarti kondisinya bagus. Terus kemudian pemeriksaan berikutnya, diagnosis berikutnya kita periksa ignition coil. Kalau ternyata ignition coil juga terakhir kita periksa di sini adalah platina. Benar tidak penyetelan platina? Sehingga kalau hal ini sudah diperiksa, semoga saja permasalahan atau trouble pada sistem pengapian konvensional ini akan bisa ditemukan sehingga kondisinya bisa kembali normal. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Sekali lagi untuk penggunaan multitester Bapak harapkan sudah nggak ada masalah. Untuk memeriksa tegangan juga sudah tidak ada masalah. Jangan sampai salah ketika memeriksa tegangan probe merah sama probe hitamnya. Karena untuk pengukuran tegangan tidak boleh terbalik antara yang merah dan hitam. Tetap pergunakan SOP-nya, cara penggunaan alat ukur harus sesuai dengan standar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.